Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan materi kegiatan ekonomi. Kalau pertemuan sebelumnya, kita telah belajar produksi dan distribusi, maka pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kegiatan ekonomi konsumsi. Anak-anak, apakah di sekitar tempat tinggal kalian ada food court? Di sana pasti tersedia banyak makanan, dan kalian pernah nongkrong dan makan di sana. Saat makan, kita sedang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat makan tersebut dinamakan kegiatan ekonomi konsumsi. Maka, dapat kita simpulkan bahwa pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Sedangkan orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Para pelaku kegiatan konsumsi bisa dari individu, perusahaan, bahkan negara. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. 1. Barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia, contoh sepeda motor dan mobil. 2. Barang yang dikonsumsi ditunjukkan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Manusia mengkonsumsi atau membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. 3. Barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan, yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Misalnya, manusia menggunakan motor sebagai alat transportasi. Lama-kelamaan, nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan berkurang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Itu tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Dan semakin rendah tingkat pendapatan, semakin rendah pula tingkat konsumsi. Yang kedua, selera konsumen. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi, karena konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. Yang ketiga, harga barang. Apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka tingkat konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Dan apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi terhadap barang tersebut mengalami kenaikan. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi dan rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. Yang kelima, jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi menjadi semakin tinggi. Sedangkan semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi menjadi semakin rendah. Dan yang keenam adalah lingkungan. Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Contoh, Indonesia yang memiliki daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah di kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, kita juga perlu tahu penggolongan barang dan jasa untuk konsumsi. Di antaranya, 1. Barang yang habis dalam satu kali pakai, contoh makanan dan minuman. Kedua, barang yang habis untuk beberapa kali pakai, contoh pasta gigi, sampo, dan sabun mandi. Dan yang ketiga, barang yang habis untuk dipakai dalam waktu yang lama, contoh rumah, motor, dan mobil. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari perilaku konsumtif. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif di masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Sedangkan dampak positif perilaku konsumtif yang pertama, membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Karena secara tidak langsung akan membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah besar. Kedua, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan.
Dan yang ketiga, menciptakan pasar bagi produsen. Adapun dampak negatif dari perilaku konsumtif diantaranya: 1. Terdapat pola hidup yang boros. Orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk menabung, karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan untuk ditabung. Dan yang terakhir, ketiga, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.